Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullah. wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tugas final project statistika yang beranggotakan Hananto Widi Utomo dengan NIM 1090825001108 dan Muhammad Rifki Dawanto dengan NIM 10908250016. Yang pertama, pendahuluan. Dataset yang digunakan pada penelitian ini adalah data ukuran daun kelengking dan daun mangga. Variabel yang diamati meliputi panjang daun, lebar daun, diagonal daun, dan luas daun. Data ini dikumpulkan untuk menganalisis hubungan antar variabel ukuran daun serta membandingkan karakteristik daun dari dua jenis tanaman yang berbeda. Pembuatan dataset dilakukan melalui observasi langsung terhadap daun tanaman. Setiap sampel daun diukur panjang dan lebarnya menggunakan alat ukur, kemudian luas daun dihitung berdasarkan ukuran tersebut. Seluruh data dicatat secara sistematis dan disusun dalam bentuk tabel agar dapat dianalisis menggunakan RStudio. Lokasi penelitian, Telkom University Purwokerto. Waktu penelitian, Selasa 30 Desember 2025. Alat ukur penelitian hanya penggaris. Selanjutnya, tujuan menganalisis hubungan antar variabel ukuran daun serta membandingkan karakteristik dua jenis tanaman, yaitu daun mangga dan kelengkeng. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Data diperoleh melalui observasi langsung. Di setiap sampel daun diukur panjang dan lebarnya menggunakan penggaris. Luas daun dihitung berdasarkan ukuran tersebut. Data dicatat secara sistematis dan disusun dalam bentuk tabel. Selanjutnya, analisis regresi linear. Analisis regresi linear digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen luas daun, variabel independen panjang dan lebar daun. Hasil menunjukkan hubungan linear positif antara panjang dan lebar terhadap luas daun. Selanjutnya, statistik deskriptif. Dataset terdiri dari 200 sampel dengan variabel panjang, lebar, diagonal, dan luas daun. Panjang daun memiliki rata-rata 18,1 cm dan lebar 5,16 cm dan diagonal 18,83 cm. Luas daun rata-rata sebesar 94,29 cm kuadrat dengan variasi cukup besar. Terlihat dari selisih nilai minimum dan maksimum nilai mean dan median yang relatif berdekatan menunjukkan distribusi data cukup seimbang. Variabel jenis digunakan untuk membedakan daun kelengkeng dan mangga dalam analisis selanjutan. Selanjutnya, histogram panjang daun. Grafik histogram ini menunjukkan perbandingan panjang antara daun kelengkeng dan daun mangga. Daun kelengkeng cenderung memiliki panjang yang lebih pendek dan terkonsentrasi pada kisaran nilai yang lebih kecil. Sedangkan daun mangga memiliki panjang yang lebih besar dengan sebaran data yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum daun mangga lebih panjang dibandingkan daun kelengkeng. Selanjutnya, histogram lebar daun. Grafik menunjukkan bahwa daun mangga cenderung memiliki lebar yang lebih besar dibandingkan daun kelengkeng. Sebaran daun mangga juga lebih luas, sedangkan daun kelengkeng lebih terkonsentrasi pada nilai lebar yang lebih kecil. Selanjutnya, histogram luas daun. Grafik memperlihatkan bahwa luas daun mangga secara umum lebih besar daripada luas daun kelengkeng. Daun kelengkeng memiliki luas yang lebih kecil dan relatif homogen, sementara daun mangga menunjukkan variasi luas yang lebih besar. Selanjutnya, histogram diagonal daun. Grafik menunjukkan bahwa diagonal daun mangga cenderung lebih besar dan memiliki sebaran yang lebih luas dibandingkan daun kelengking. Daun kelengking terkonsentrasi pada diagonal yang lebih kecil, sedangkan daun mangga menyebar hingga nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya, analisis distribusi panjang daun. Pada grafik ini, kita membandingkan distribusi panjang daun mangga dan kelengking. Terlihat bahwa daun kelengking memiliki panjang yang lebih pendek dan datanya lebih terkonsentrasi. Sebaliknya, daun mangga memiliki panjang yang lebih besar dengan sebaran yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum daun mangga lebih panjang dibandingkan daun kelengkeng. Selanjutnya, analisis distribusi lebar daun. Grafik ini menunjukkan distribusi lebar daun. Daun kelengkeng cenderung memiliki lebar yang lebih kecil dan relatif homogen. Sementara itu, daun mangga memiliki lebar yang lebih besar dengan variasi yang lebih tinggi. Ini menandakan bahwa daun mangga tidak hanya lebih lebar, tetapi juga lebih beragam ukurannya. Selanjutnya, analisis distribusi luas daun. Pada distribusi luas daun, perbedaan kedua jenis daun terlihat sangat jelas. Daun kelengkeng memiliki luas yang lebih kecil dan cenderung seragam. Ser-
Sedangkan daun mangga memiliki luas yang jauh lebih besar dengan saluran yang luas. Hal ini menunjukkan bahwa daun mangga memiliki ukuran keseluruhan yang lebih besar. Selanjutnya, analisis distribusi diagonal daun. Grafik diagonal daun memperlihatkan bahwa diagonal daun mangga lebih panjang dan lebih menyebar. Sebaliknya, diagonal daun kelengkeng lebih pendek dan terkonsentrasi. Hal ini konsisten dengan grafik panjang dan luas daun sebelumnya. Selanjutnya, scatter plot panjang, lebar, diagonal, dan luas daun. Scatter plot matriks yang menunjukkan hubungan antara variabel panjang, lebar, diagonal, dan luas daun. Pada diagonal grafik terlihat distribusi masing-masing variabel. Sedangkan pada bagian lain terlihat pola hubungan antar variabel. Terlihat hubungan yang sangat kuat antara panjang dan diagonal, serta hubungan yang kuat antara luas dengan diagonal dan lebar. Selain itu, pola sebaran juga menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antara daun mangga dan daun kelengkeng. Selanjutnya, korelasi daun mangga. Matriks korelasi ini menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel numerik, panjang, dan diagonal. Memiliki korelasi sangat tinggi, mendekati satu, yang berarti kedua variabel ini hampir searah. Lebar memiliki korelasi yang kuat terhadap luas daun, sedangkan korelasi panjang dan lebar relatif lemah. Hal ini menunjukkan bahwa luas daun lebih dipengaruhi oleh kombinasi ukuran, terutama lebar dan diagonal. Selanjutnya, korelasi daun mangga. Pada daun mangga, luas daun memiliki korelasi yang kuat dengan lebar dan diagonal, sementara itu panjang daun memiliki pengaruh sedang terhadap luas. Korelasi antara panjang dan lebar relatif kecil yang menunjukkan bahwa kedua variabel ini tidak saling bergantung secara langsung. Artinya, luas daun mangga lebih dipengaruhi oleh lebar dan diagonal dibandingkan panjang saja. Selanjutnya, korelasi daun kelengkeng. Pada daun kelengkeng, korelasi antara panjang dan diagonal sangat kuat. Luas daun juga dipengaruhi secara cukup kuat oleh panjang dan lebar. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi daun kelengkeng cenderung lebih proporsional dibanding di mana perubahan satu ukuran diikuti ukuran lainnya. Selanjutnya, korelasi daun kelengkeng. Tabel ini menegaskan nilai korelasi numerik pada daun kelengkeng. Panjang diagonal memiliki korelasi hampir sempurna, sedangkan lebar luas dan diagonal luas juga cukup kuat. Hasil ini konsisten dengan visualisasi headmap sebelumnya. Selanjutnya adalah box plot panjang daun. Box plot ini membandingkan panjang daun antara kelengkeng dan mangga. Median panjang daun memiliki median panjang daun mangga lebih tinggi dan sebarannya lebih luas. Daun kelengkeng lebih pendek dan lebih homogen. Ini menunjukkan bahwa daun mangga umumnya lebih panjang. Selanjutnya adalah box plot lebar daun. Box plot ini memperlihatkan perbandingan lebar daun. Daun mangga memiliki median lebar yang lebih besar dan variasi yang lebih tinggi, sedangkan daun kelengkeng memiliki lebar yang lebih kecil dan relatif seragam. Lebar daun menjadi salah satu pembeda utama kedua jenis daun. Selanjutnya, box plot diagonal daun. Box plot ini menunjukkan diagonal daun mangga lebih panjang dan variasi, sedangkan daun kelengkeng memiliki diagonal yang lebih pendek dan terkonsentrasi. Hasil ini sejalan dengan panjang daun dan korelasi panjang diagonal yang sangat kuat. Selanjutnya, box plot luas daun. Box plot ini menunjukkan perbedaan luas daun yang sangat jelas. Daun mangga memiliki luas yang jauh lebih besar dan variasi tinggi, sedangkan daun kelengkeng memiliki luas yang lebih kecil dan lebih homogen. Ini menegaskan perbedaan ukuran daun secara keseluruhan. Selanjutnya, regresi linear sederhana. Model regresi ini menunjukkan bahwa panjang daun berpengaruh signifikan terhadap luas daun. Koefisien panjang bernilai positif, artinya semakin panjang daun maka luasnya meningkat. Nilai R kuadrat sekitar 0,65 menunjukkan bahwa sekitar 0,5% variasi luas daun dapat dijelaskan oleh panjang daun. Model ini cukup baik, namun masih dipengaruhi oleh variabel lain seperti lebar dan diagonal. Selanjutnya, regresi linear sederhana. Model regresi linear ini menunjukkan hubungan antara panjang daun X
dan luas daun. Y. Titik-data titik-titik data membentuk pola naik yang menandakan hubungan linear positif. Garis regresi menunjukkan bahwa semakin panjang daun, maka luas daun cenderung meningkat. Perbedaan warna menunjukkan bahwa daun mangga umumnya berada pada nilai panjang dan luas yang lebih besar dibanding daun kelengkeng. Selanjutnya, regresi linear berganda. Model regresi linear ini digunakan untuk melihat pengaruh panjang dan lebar serta bersama-sama terhadap luas daun, secara bersamaan terhadap luas daun. Kedua variabel ini konsisten koefisien positif dan signifikan. P-value lebih besar 0,05. Nilai R sama dengan 0,96664 menunjukkan bahwa sekitar 97% variasi luas daun dapat dijelaskan oleh panjang dan lebar daun. Ini menandakan bahwa model sangat kuat dan akurat. Residual, selanjutnya regresi linear berganda. Residual vs fitted titik men- titik menyebar relatif acak. Asumsi linearitas terpenuhi. I sampai kiplot. Titik mendekati garis lurus. Residual mendekati distribusi normal. Select location var varian residual relatif konstan. Residual vs leverage tidak terlihat titik ekstrim, tidak ada pengaruh outliner yang kuat. Model regresi ini dinilai layak digunakan. Selanjutnya, regresi linear multivariat. Model ini memasukkan tiga variabel independen berupa panjang, lebar, dan diagonal. Semua variabel terpenuhi sehingga terdapat luas daun. Nilai R kuadrat sekitar 0,98 menunjukkan hampir seluruh variasi luas daun dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Ini merupakan model terbaik dalam analisis ini. Regresi linear selanjutnya, regresi linear multivariat. Plot ini kembali menunjukkan evaluasi asumsi model regresi. Sebaran residual masih cukup stabil dan tidak menunjukkan pola tertentu. Tidak terdapat pengamatan dengan reference ekstrim. Hal ini menandakan model regresi tetap stabil dan konsisten. Selanjutnya, tentukan X dan Y. Selanjutnya, buatkan model regresi linear dan lakukan analisisnya. Satu, persamaan regresi. Lihat pada kolom estimate, misalkan nilai X adalah interpret A min 20,5, panjang B 8,4. Maka panjangnya luas sama dengan min 20,5 tambah 8,4 kali panjang. Artinya setiap bertambah 1 cm panjang, luas daun diprediksi bertambah 8,4 diprediksi bertambah 8,4 cm kuadrat. 2. Uji signifikasi. P-value. Cek kolom PR untuk variabel panjang jika nilainya lebih dari 0,05, maka Anda bisa menyimpulkan bahwa panjang daun berpengaruh signifikan terhadap luas daun. 3. Koefisien determinasi R kuadrat. Lihat pada multiple R square, nilai ini misal 0,85 menunjukkan bahwa 85% variasi luas daun dapat dijelaskan oleh panjang daun. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Variabel regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan ukuran daun, panjang, lebar, atau diagonal berkontribusi signifikan terhadap kenaikan luas daun. Selanjutnya, matriks
Multivariabel daun. Gambar ini merupakan matrik analisis variabel yang digunakan multivariabel yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dimensi daun yaitu panjang, lebar, diagonal, dan luas secara simultan. Histogram pada diagonal menunjukkan distribusi masing-masing variabel. Terlihat bahwa panjang diagonal dan luas daun memiliki sebaran yang cukup lebar, terutama pada daun mangga. Scatter plot di luas diagonal memperlihatkan hubungan antara dua variabel. Pola titik membentuk garis menunjukkan adanya hubungan linear. Nilai korelasi yang ditampilkan menunjukkan panjang sampai diagonal sekitar 1,00, yang artinya hubungan sangat kuat atau hampir sempurna. Yang kedua, diagonal sampai luas sekitar 0,84, artinya hubungan cukup kuat. Yang ketiga, lebar sampai luas sekitar 0,6469, hubungan cukup kuat. Yang terakhir, panjang sampai lebar sekitar 0,17. Artinya hubungan lemah. Perbedaan warna titik menunjukkan bahwa daun mangga cenderung memiliki nilai dimensi yang lebih besar dibandingkan daun kelengkeng. Selanjutnya, rata-rata multivariabel. Data ini menunjukkan nilai rata-rata mean dan simbang baku SD. Masing-masing variabel berdasarkan jenis daun. Daun mangga memiliki rata-rata panjang, lebar, dan diagonal lebih besar dibanding daun kelengkeng. Simpang baku daun mangga juga lebih tinggi, menandakan variasi ukuran yang lebih besar. Selanjutnya, Pairs panel chart. Grafik ini menampilkan kombinasi histogram, scatter plot, dan nilai korelasi antara variabel. Terlihat hubungan yang sangat kuat antara panjang dan diagonal, serta hubungan yang kuat antara luas dan diagonal, luas dengan diagonal dan lebar. Pemisahan warna menunjukkan perbedaan pola ukur antara daun mangga dan kelengkeng. Grafik ini memperkuat hasil korelasi dan regresi sebelumnya. Selanjutnya adalah foto-foto saat pengerjaan tugas kelompok. Proses saat pengukuran daun dan proses saat mengoding RStudio. Kesimpulannya adalah hasil analisis menunjukkan bahwa daun mangga memiliki ukuran yang lebih besar dan variasi dimensi yang lebih tinggi dibandingkan daun kelengkeng. Visualisasi data dan analisis korelasi memperlihatkan hubungan yang kuat antar dimensi daun, terutama antar panjang sampai diagonal serta lebar sampai luas daun. Model regresi linear menunjukkan bahwa panjang daun berpengaruh signifikan terhadap luas daun dan akurasi model meningkat secara signifikan ketika lebar dan diagonal turut turut dimasukkan. Secara keseluruhan, model statistika multivariat efektif digunakan untuk menganalisis dan membedakan karakteristik morfologi daun. Itu saja yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.